Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang telah kita tunggu-tunggu selama 11 bulan yang lalu, bulan yang dimana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal ibadah kita, bulan yang dimana diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, sehingga bulan ini menjadi bulan yang termulia di antara bulan yang lain. Tentu kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, kita tidak ingin menyia-nyiakan kehadiran bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Tentu dengan tujuan adalah agar kita bisa menjemput kemuliaan, agar kita bisa menjemput keampunan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita coba membahas beberapa langkah untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Terutama tentunya di saat kita masih berada di awal-awal daripada bulan Ramadan ini. Setidaknya para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa menggapai kemuliaan bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan ini bukan seperti bulan-bulan yang lain yang kita lewati, bukan seperti Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, yang mungkin ada di antara kita yang tidak bersemangat dalam menjalani ibadah ataupun amalan-amalan di bulan Ramadan di tahun-tahun kemarin. Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dan ketahui dalam hal menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Yang pertama, kaum muslimin, langkahnya adalah berbahagia dengan bulan Ramadan, dengan kehadiran bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan Ramadan, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashshir ashabahu biqudumi Ramadan, memberikan kabar gembira, kabar bahagia kepada para sahabat-sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Ini menunjukkan perlunya kita untuk menghadirkan kebahagiaan ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena dengan kebahagiaan itulah seseorang akan memiliki kesiapan dalam hal melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Banyak sekali kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, dalam hal menunjukkan kebahagiaan kita dengan bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan memperlihatkan wajah berseri kita, bukan wajah kecemasan kita dengan kita berpuasa selama 30 hari. Kemudian di antara juga bentuk kebahagiaan kita berada di bulan Ramadan ini, kita
memberikan semangat bukan kepada diri kita saja, tetapi kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk bersama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Tidak hanya ibadah puasa, tetapi juga ada ibadah tarawih, ibadah baca Quran, dan lain sebagainya. Ini sudah bagian daripada menunjukkan kebahagiaan kita di bulan Ramadan. Dan tentunya larangan dalam syariat kita adalah hadirnya kecemasan ataupun tidak senangnya dengan datangnya bulan Ramadan. Mohon maaf, misalnya di antara kita ada yang mereka mencari rezeki dengan mengeluarkan keringat yang banyak. Tentunya di bulan Ramadan mereka berkurang dalam hal bekerja, sehingga mengurangi daripada pendapatan mereka. Semisal yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Maka hal ini jangan memberikan kecemasan pada seseorang yang kita sebut tersebut. Justru sebenarnya bulan Ramadan ini datang dan dia bekerja sesuai dengan kemampuan dia, puasa dia, maka sesungguhnya apa yang dia dapatkan itu sungguh jauh lebih berkah dibandingkan di lain bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, untuk kita bisa menggapai kemuliaan bulan Ramadan ini, langkah yang pertama adalah dengan menghadirkan kebahagiaan dengan kita berada di bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, yang kedua, untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan, perlu kita juga persiapan rohani kita. Tentu persiapan rohani ini yang sebenarnya adalah sudah kita lakukan sebelum datang bulan Ramadan. Namun jika kita saat ini belum melakukan itu, maka waktu untuk membersihkan rohani kita ini belum terlambat. Karena masih banyak sisa-sisa daripada bulan Ramadan, lebih dari 20 hari lagi ke depan nanti. Kenapa perlu persiapan rohani? Karena salah satu kaidah ulama dalam hal persiapan rohani ini adalah at-takhliyah qabla tahliyah. Membersihkan segala dosa sebelum kita menghiasinya dengan amalan-amalan. Dalam artian kaum muslimin, persiapan rohani ini kita perbanyak untuk menyesali dari segala hal, segala dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan persiapan rohani ini dengan menyesali dengan segala hal-hal dosa yang pernah kita lakukan, entah itu menyakiti orang lain, entah itu kita mengganggu orang lain, ataupun yang bersifat hak-hak orang lain yang pernah kita ambil kemudian kita berikan, kita kembalikan, maka hal itu kaum muslimin akan memberikan persiapan rohani kita secara maksimal. Sehingga ketika kita melaksanakan tahliyah, yaitu menghiasi diri kita dengan amalan-amalan soleh, itu sudah siap dengan itu semua. Kalau diibaratkan oleh para ulama kaum muslimin, bulan Ramadan itu diibaratkan seperti air yang jernih. Kemudian hati kita itu diibaratkan seperti gelas putih atau gelas yang bersih. Ketika kita melewati bulan Ramadan dan kemudian gelas tersebut tidak bersih, artinya ada noda-noda dosa di gelas bersih itu, maka kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, air jernih yang kita masukkan tadi ke dalam gelas itu akan menjadi kotor. Nah, jika seandainya gelas itu sudah bersih dari noda-noda, dari dosa-dosa, dan kita masukkan air yang jernih, maka tentunya kita akan melihat bagaimana air yang jernih berada di dalam gelas. Artinya amalan-amalan itu masuk ke dalam hati kita, mendapat pahala dengan kita bisa menggapai kemuliaan bulan Ramadan.
Maka yang kedua, kaum muslimin, jangan lupa untuk mempersiapkan rohani kita. Walaupun kita masih di awal-awal daripada bulan Ramadan, belum waktu yang terlambat bagi kita untuk mempersiapkan rohani kita. Kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI. Kemudian yang ketiga, untuk menggapai kemuliaan Ramadan, yang perlu kita lakukan adalah persiapan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadisnya bahwasanya segala amalan yang dimana itu tidak berdasarkan atas syariat yang pernah kami ajarkan, maka itu ditolak. Dan kita juga mengetahui bahwasanya syarat daripada amalan kita itu diterima, selain daripada ikhlas tentunya, adalah sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun para ulama kita. Maka kaum muslimin, mumpung kita masih di awal-awal daripada bulan Ramadan ini, mari kita bekali diri kita dengan ilmu yang terkait dengan hukum-hukum puasa, ilmu yang terkait dengan amalan-amalan yang berada di bulan Ramadan, entah itu yang berkaitan dengan ibadah puasa kita, hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita, ataupun hal-hal yang dapat mengurangi daripada ibadah puasa kita, karena sungguhnya puasa itu bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus, atau hal-hal yang berhubungan dengan ibadah di malam Ramadan kita, entah itu ibadah tarawih ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika seseorang dia memiliki ilmu itu, maka itu akan menambah semangat mereka untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Selain itu, tentunya itu akan membuat dia bisa menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, perlu bagi kita persiapan yang ketiga, yaitu persiapan ilmu. Kemudian yang terakhir, apa yang selanjutnya, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Yang keempat adalah persiapan amal. Apa yang dimaksud dengan persiapan amal? Ada target-target yang kita miliki secara pribadi dari segi ibadah untuk menggapai segala bentuk kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan ini. Sebagai contoh misalnya hal yang mendasar ibadah puasa kita. Bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan ini kita targetkan itu tidak akan berkurang darinya segala pahala yang ada di ibadah puasa tersebut. Semisal kita berusaha untuk menahan mulut kita agar kita tidak membicarakan orang lain, menggibah orang lain, mencemooh orang lain, menyakiti orang lain. Ini sebagai bentuk langkah persiapan amal kita. Atau hal yang lain misalnya dalam ibadah tarawih kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan kita, terutama adalah ibadah tarawih kita. Ataupun dalam hal yang lain juga, ketika 10 terakhir daripada bulan Ramadan, banyak sekali masjid-masjid di sekitar kita saat ini, entah itu di markas Islami, itu diadakan ibadah sholat tahajud. Maka silahkan kita punya target untuk menggapai ibadah malam kita, terutama adalah ibadah tarawih ataupun ibadah tahajud, dengan beriktikaf di malam-malam bulan Ramadan sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selain itu juga ibadah yang terkait target ibadah yang terkait dengan bacaan Al-Quran kita. Bagaimana dalam bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan ini, karena kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bagaimana bacaan Al-Quran itu sebanyak mungkin kita bisa membacanya. Kalau seandainya kita juga bisa menambahkan dengan memahami dari entah itu dari terjemahannya ataupun kita sudah memahami dari segi maknanya, maka itu lebih baik.
Nah, ini kita harus punyai target tersebut. Jika seandainya misalnya dalam satu hari dalam bacaan Al-Quran kita bisa membaca 1 juz, maka selama 30 hari kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Maka kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI, perlu bagi kita untuk memiliki target-target dalam menggapai ibadah atau menggapai kemuliaan bulan Ramadan ini. Banyak hal-hal yang lain juga yang berkaitan dengan amalan-amalan yang perlu kita miliki target. Bahkan kami pernah memiliki kenalan kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar sahabat MUI. Ada seseorang yang dia punya pekerjaan di mana dia itu menjual di malam hari, menjual semacam nasi goreng dan lain sebagainya. Beliau bercerita kepada kami bahwasanya setiap datang bulan Ramadan di 10 hari terakhir, beliau meliburkan untuk tidak membuka kedai yang beliau miliki. Kata beliau, menyampaikan kepada kami, tujuannya adalah untuk menggapai kemuliaan 10 akhir daripada bulan Ramadan. Nah, ini kaum muslimin adalah menunjukkan semangat bagaimana beliau menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Dan semoga tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, tentunya bagaimana mereka-mereka yang semangat bulan Ramadan bisa menjadi motivasi bagi kita juga untuk menambah semangat kita dalam menggapai kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kaum muslimin, para pendengar Suara Kampar sahabat MUI, kita cukupkan sampai di sini. Dan secara ringkas apa yang kami sampaikan tadi, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Walaupun ini perlu kita lakukan sebelum bulan Ramadan, tapi karena kita masih di awal bulan Ramadan, ini bukan waktu yang terlambat. Yang pertama tadi adalah menunjukkan kebahagiaan kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan rohani kita, membersihkan diri kita dari dosa sebelum kita menjalani bulan Ramadan ini selama 30 hari ataupun 25 hari ke depan. Kemudian juga persiapan ilmu kita, dan terakhir adalah persiapan amal kita, target-target kita dari amalan kita selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan segala amalan yang ada di bulan Ramadan, baik itu puasa kita, ibadah malam kita, ataupun ibadah bacaan Quran kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami tutup membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.